Selamat siang Pak Berto dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 Pertamina akan mempresentasikan mengenai stakeholder mapping. Ada saya Michelle Ferdia, Clarissa Julieta, Dewi Permatasari, dan Vivian Margareta. Jadi kasus yang kami ambil merupakan kebocoran Pertamina di Pantai Karawang. Dengan latar belakang, pada tanggal 12 Juli 2019 terjadi kasus tumpahan minyak di pesisir Pantai Karawang yang disebabkan oleh aktivitas re-entry sumber YA1 di lokasi pengeboran lapas laut milik PT Pertamina. Di tanggal yang sama, muncul gelembung gas yang mengakibatkan wilayah operasi di sekitarnya berhenti. 14 Juli 2019, mulai dilakukan evakuasi pegawai yang beroperasi di sekitar anjungan lapas pantai YA1. 15 Juli 2019, Pertamina menyampaikan keadaan darurat kepada SKK Migas dan Kementerian ESDM. 16 Juli 2019, mulai terlihat oil sin atau lapisan minyak pada permukaan laut. 18 Juli 2019, tumpahan minyak mulai mencapai 2 kilometer ke arah barat pantai. Hingga 20 sampai 27 Juli 2019, terdapat tiga lokasi pembuatan garam yang tidak bisa berproduksi. Kebocoran minyak ini memberikan dampak ekologi, sosial, finansial, dan kesehatan bagi masyarakat di sekitar Pantai Karawang. Selanjutnya ada klasifikasi stakeholder berdasarkan kasus. Nah, yang pertama ada stakeholder primer. Stakeholdernya meliputi karyawan Pertamina yang berada di sumur YA1, Blok Offshore Northwest Java, tempat terjadinya kebocoran minyak. Kemudian juga ada Bupati Karawang, Dr. Sairika Nurajdiana, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kemudian ada juga birokrat internal Pertamina dan masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir Pantai Karawang. Nah, kemudian ada juga stakeholder sekunder, yaitu lembaga pemerintahan yang mencakupi BUMN, Kementerian SDM, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, KLHK, Kementerian Perhubungan, TNI dan Polri, Tim SAR, dan Taifib 1 Marinir, BNPB dan BNPD, dan KKKS. Kemudian ada juga beberapa media berita yang bisa dilihat di layar, dan juga ada Sekretaris HNSI Karawang, dan NGO yang mencakup Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil dan Greenpeace. Nah, pihak NGO ini meminta Pertamina untuk selalu mengabarkan dan memberikan data secara transparan kepada masyarakat. Nah, kemudian stakeholder sekunder lainnya ada juga Kepala DKP Karawang, Hendro Subroto, dan juga masyarakat yang mengisi petisi Greenpeace Indonesia. Masyarakat turut berpartisipasi dalam pengisian petisi Greenpeace agar pihak Pertamina melakukan transparansi penyebab kebocoran minyak di Pantai Karawang. Teknik yang kami ambil pada presentasi ini adalah power or influence versus interest stakeholder grid. Kami menggunakan teknik ini karena Eden dan Ackerman mengatakan bahwa pemetaan ini dapat digunakan jika ingin menentukan interest serta power stakeholder yang harus diprioritaskan dalam mengatasi sebuah masalah. Hal tersebut berhubungan dengan studi kasus yang kami ambil, yaitu Pertamina saat ini sedang mengalami masalah mengenai kebocoran minyak YA1. Sehingga Pertamina harus memetakan kepentingan stakeholder sesuai interest dan powernya agar masalah dapat cepat teratasi. Kami membaginya menjadi 4 stakeholder, yaitu pada subjek ada media berita, karyawan Pertamina yang berada di YA1, Sekretaris HNSI Karawang, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, TNI, Polri, dan Tim SAR, NGO, dan KKKS. Kemudian pada player ada Bupati Karawang dan Gubernur Jawa Barat, birokrat internal Pertamina, BUMN, KLHK, ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemenhub, BNPB, dan BNPD. Kemudian ada crowd, yaitu masyarakat yang turut mengisi petisi dari Greenpeace, dan contact center, yaitu masyarakat tinggal di pesisir Pantai Karawang. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama kita membahas kesimpulan, di mana stakeholder digolongkan sebagai key players ini, seperti yang ada di layar. Stakeholder ini dianggap sebagai key player karena memiliki kekuasaan dan kepentingan yang signifikan bagi organisasi, sehingga penting untuk dilibatkan demi perkembangan organisasi. Selanjutnya untuk masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir Pantai Karawang digolongkan sebagai stakeholder contact center, di mana stakeholder ini dianggap memiliki tingkat kekuasaan yang tinggi, tetapi tingkat kepentingan langsung relatif rendah. Selanjutnya untuk stakeholder yang digolongkan sebagai subjek seperti yang di layar ini, mereka dianggap sebagai subjek karena dianggap memiliki tingkat kepentingan yang tinggi namun tingkat kekuasaannya rendah. Sedangkan untuk stakeholder yang digolongkan sebagai crowd seperti masyarakat yang turut mengisi petisi dari Greenpeace ini karena mereka mempunyai tingkat kekuasaan kepentingan yang rendah. Selanjutnya, untuk rekomendasinya, yaitu pada kasus ini pihak yang seharusnya paling diperhatikan oleh PT Pertamina yaitu stakeholder key player dan stakeholder contact center. Karena stakeholder key player ini memiliki kekuasaan dan kepentingan yang signifikan bagi perusahaan, sehingga pihak ini harus diprioritaskan dan dijaga hubungan baiknya. Dan untuk stakeholder contact center memiliki tingkat kepentingan yang tidak terlalu tinggi, namun mereka memiliki tingkat kekuasaan yang tinggi, maka dari itu Pertamina harus selalu memuaskan kebutuhan mereka agar kebijakan yang mereka buat nantinya tidak merugikan pihak perusahaan. Sedangkan untuk stakeholder subjek ini, Pertamina harus menjaga hubungannya dengan cara menginformasikan isu-isu yang mereka minati secara rutin, agar mereka dapat menjadi sekutu dalam memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan dan kebijakan yang akan dilakukan oleh Pertamina. Dan kemudian yang terakhir untuk stakeholder crowd, walaupun mereka memiliki tingkat kekuasaan dan kepentingan yang rendah, Pertamina tetap perlu menjaga hubungan dan memperhatikan pihak ini, agar stakeholder crowd ini tidak salah paham mengenai kasus yang sedang dihadapi Pertamina dan tidak menyebarkan pernyataan-pernyataan yang tidak benar.
Selanjutnya ini ada daftar pusaka yang telah kami buat. Sekian dari kami, terima kasih.